warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusairi, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Jember. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Siliragung, pendidikan bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema teks deskripsi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi. Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan diberikannya kesehatan pada pagi hari ini ya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar dalam pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan. Teman-teman belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Coba saya cek ya, sudah masuk. Ayu Nur Rafida, Bella Octavia, Cahaya Aulia Mursali, Dani Rizky Prastio, Douglas Junior, Fitriana Nur Hamiza, Rizka Yumna Ayunarita, Kamsia. Baik, ada dua anak yang tidak masuk pada pagi hari ini ya. Ini anak-anak, sekarang kalian buka bukunya di halaman 3 ya. Halaman 3 bab 1. Ya, semuanya sudah buka halaman 3 bab 1. Nah, ini baik ya. Saya mau bertanya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran ya. Apakah kalian pernah menulis? Pernah. Ya, pernah menulis. Menulis apa? Surat. Menulis surat. Baik ya, itu merupakan ide ya, ide terhadap gagasan yang kita sematkan ya. Coba saya bertanya kepada kita sebagai manusia atau makhluk sosial ya, bahwasanya dalam berinteraksi itu kita pastilah ya, pasti bercerita kepada seseorang ya, atau kepada orang lain tentang apa yang kita miliki, apa yang kita sukai. Secara tidak langsung kita sudah menceritakan apa yang kita miliki kepada orang lain ya. Saya bertanya sekarang, apakah kalian punya benda atau yang lainnya yang kalian sukai? Ya? Ada? Ya. Apa? Kucing. Ya. Kucing itu benda apa makhluk hidup? Berarti kamu menyayangi kucingnya ya. Pernah diceritakan kepada orang lain? Ya, bagus. Untuk itu tujuan pembelajaran kita ini ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian bisa menulis teks deskripsi ya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oleh karena itu, nanti pada pembelajaran ini, ya, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah ya, apa itu teks deskripsi. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Yang ketiga, kebahasaan.
dari teks deskripsi dan yang keempat langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ya, jadi itu. Ini yang akan kita pelajari nanti. Ya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari nanti. Paham ya? Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, kehidupan sehari-hari kita sering ke ke tempat destinasi misalkan ya. Di Banyuwangi tempat wisata yang terkenal itu apa? Pulau Merah. Baik, anak-anak, di sini saya akan menayangkan video tentang Pulau Merah. Coba kalian nanti amati dengan seksama, ya. Dengan amati, kalian nanti bisa melihat di video ini apa saja yang ada pada di Pulau Merah tadi, ya. Jadi apa saja yang ada di situ. Nanti bisa kalian tulis di buku kalian, misalkan ada pulau, ada pasir dan seterusnya, ya. Baik, saya tayangkan videonya. Ini anak-anak ya. Nah, ini adalah Pulau Merah, ya, salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Banyuwangi. Ya, apa saja yang ada di situ, ya. Baik ya anak, itu tadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang ada di sebelah selatan Banyuwangi, ya, yaitu diberi nama Pulau Merah. Tadi kita menyaksikan bersama, mendengarkan bersama, ya, apa saja yang ada di Pulau Merah tadi, ya, dan juga letaknya itu ada di Desa Sumuragung, ya, Kecamatan Sanggara, Kabupaten Banyuwangi, ya. Sudah bisa dalam gambaran kalian Pulau Merah itu seperti apa? Ya, mempesona, bagus ya, dalam gambaran kalian mempesona. Nah, ini apa lagi? Ada apa tadi di Pulau Merah itu? Yang kamu saksikan? Orang berselancar. Terus apa lagi? Pasir. Ya. Hah? Payung. Ya, payung untuk berteduh ya. Nah, baik ya. Itu yang sudah kalian amati. Ada beberapa kata yang kalian temukan dalam dalam objek Pulau Merah, ya. Baik ya, itu nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf teks deskripsi, ya. Baik ya. Kalau begitu, teks deskripsi itu apa? Siapa yang bisa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi dari pengamatan tadi? Nah, teks deskripsi, ya, teks deskripsi apa? Ada yang bisa? Ya, menggambarkan suatu objek. Jadi
mendeskripsikan suatu objek berdasarkan pengamatan. Jadi yang dinamakan teks deskripsi itu ya, menjelaskan suatu objek atau menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan. Baik ya, di dalam menulis teks deskripsi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah struktur teks deskripsi. Nah, ya, saya lakukan. Ya. Baik, anak-anak, ini adalah struktur dari teks deskripsi. Ini yang perlu kalian perhatikan nanti dalam menulis teks deskripsi ya. Yang pertama adalah bagian identifikasi. Jadi di bagian identifikasi ini kalian akan menggambarkan secara umum seperti apa pulau merah tadi ya, video yang saya tayangkan tadi ya. Dimana di dalam bagian identifikasi ini adalah bagian yang menjelaskan definisi identitas objek ya. Artinya di bagian pertama ini ada di paragraf 1 nantinya ya, kalian menjelaskan di mana lokasi dari Pulau Merah. Tadi di situ sudah disebutkan bahwasanya pantai Pulau Merah itu terletak di Desa Semberago, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan itu masuk pada bagian identitasnya. Setelah itu kalian gambaran secara umum Pulau Merah itu bagaimana? Ya, itu dijabarkan dalam bentuk kalimat nantinya ya. Yang kedua, bagian deskripsi atau yang disebut dengan deskripsi bagian dalam struktur teks deskripsi itu ya. Dalam deskripsi bagian ya, ini berisi tentang gambaran yang terperinci dari objek. Maksudnya ya, gambaran terperinci itu tadi kamu mengatakan Pulau Merah itu memesona ya. Ada lagi yang mengatakan di situ itu ada pasir ya, ada payung sebagai untuk berteduh ya, ada pula ada pulau ya. Itu diberi nanti di bagian deskripsi bagian atau paragraf berikutnya. Nah, yang ketiga di bagian penutup. Ini bagian penutup ini merupakan bagian kesan atau pendapat dari penulis. Setelah kalian mengamati video tadi ya, video tadi tentang Pulau Merah, kesan apa yang ada dalam diri kalian? Itu nanti yang ditulis di bagian penutup ya, di bagian yang ketiga dalam teks deskripsi ya. Sudah paham anak-anak untuk bagian atau strukturnya? Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Baik, kalau sudah paham struktur dari teks deskripsi, kita lanjutkan ya pada bagian yang kedua, yaitu penggunaan atau penggunaan bahasa dalam menulis teks deskripsi ya. Jadi kita harus memperhatikan kebahasaannya juga ya. Kalau tadi itu strukturnya ada 3 bagian, identifikasi, deskripsi bagian, dan juga apa? Penutup atau kesan ya. Baik ya, ini adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi yang harus diperhatikan dalam menulis tadi. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian. Jadi kita menggunakan kalimat perincian ya. Memerinci dari objek. Ini kalimat-kalimat perincian. Contohnya, ibuku orangnya sangat baik. Baik itu masih kategori kata apa? Umum apa khusus? Umum apa khusus? Umum ya. Jadi ibuku orangnya sangat baik.
kata baik itu kita perinci menjadi apa? Misalkan ibuku orangnya sangat ramah, sopan, dan santun. Ya, itu namanya kalimat pemerinci. Ya, bisa dipahami. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan sinonim. Ya, sinonim itu apa? Sinonim itu apa? Persamaan kata. Bagus ya. Jadi sinonim itu artinya persamaan kata. Contohnya mana? Kata baik, sinonimnya bisa ramah, sopan, dan santun. Ini sinonim itu masuk pada kalimat pemerincian. Yang kedua, penggunaan kalimat serapan panca indera. Serapan panca indera itu nanti di dalam teks deskripsi itu nanti menggunakan beberapa kalimat yang ada kaitannya dengan panca indera manusia. Contoh panca indera itu apa? Hah? Contoh panca indera. Mata, telinga, hidung. Ya, berarti kita bisa melihat, seolah-olah kita bisa mendengar, seolah-olah kita mencium. Ya, itu salah satu contoh kalimat dengan menggunakan serapan panca indera. Ya. Contohnya hamparan pasir putih menambah keindahan laut. Oke, ya. Dengan kalimat itu, hamparan pasir putih menambah keindahan laut. Ini termasuk apa? Ada kaitannya dengan serapan panca indera apa kalimat itu? Dengan serapan hamparan pasir putih menambah keindahan laut. Serapan tadi hamparan pasir putih. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, baik ya. Ini kalimat hamparan pasir putih menambah keindahan laut itu merupakan contoh dari kalimat yang menggunakan serapan panca indera penglihatan. Seolah-olah kita melihat pasir putih ya. Tuh. Paham ya? Nah itu. Yang ketiga, penggunaan kata depan. Kata depan itu ada 4 ya. Dari depannya. Ya, di mana di dalam penulisan kata depan harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Paham ya? Contoh, kata yang mengikutinya itu yang mana? Nih, di samping pulau ada karang yang tinggi. Kalimat ini kata depannya mana? Di ya. Jadi kata depannya adalah kata di samping. Maka penulisannya harus terpisah dengan kata yang mengikuti. Nah ya. Nah, oke. Yang keempat adalah menggunakan kata sinonim. Tadi sudah saya singgung di kata baik ya. Sinonim itu persamaan kata. Ya. Baik, itu adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, ciri kebahasaannya diperhatikan. Pertama ada penggunaan kalimat, ya, itu penggunaan kalimat perincian, ya, dan juga kalimat serapan panca indera dan yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan pada langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi ya. Ini adalah langkah-langkah kita menulis teks deskripsi. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita tadi sudah membahas tentang materi strukturnya dan kebahasaannya, mari kita lihat bagaimana cara menulis teks deskripsi. Ya. Yang pertama adalah
menentukan topik. Jadi topiknya itu apa? Topiknya itu berarti kalian mencari objek. Tentukan objeknya terlebih dahulu. Misalkan objeknya bisa alam, pegunungan, bisa juga pantai, ya. Misalkan ada lagi benda. Benda itu apa? Ya bisa benda mati seperti meja, guling, ya. Kursi juga boleh itu dideskripsikan, ya. Atau makhluk hidup, bisa dari manusia dan binatang, boleh, ya. Pertama itu tentukan objeknya. Nah, kalau kita sudah menentukan objek, maka langkah yang kedua menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalkan tadi contoh pulau merah, ya. Kalian membuat kerangkanya, ya. Artinya menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Satu apa? Misalkan lokasinya di mana, ya. Nah, lokasinya pulau merah itu di mana? Yang kedua, misalkan apa saja yang ada di pulau merah? Ada pasir, ada air laut, ada ombak, ada karang, ada pulau, ya. Itu pemerinciannya, ya. Jadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Lalu mengumpulkan data. Apa yang ada dalam objek itu kita kumpulkan datanya, kita tulis, ya. Ditulis berbentuk kata, ya. Setelah itu kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, paham ya? Menjadi kalimat, ya. Kalau kita sudah membuat data itu sudah terkumpul semuanya, ya, maka kita membuat kerangka. Kerangka itu adalah bagian-bagian terpenting dalam teks deskripsi setiap paragrafnya, ya. Bisa dikatakan itu adalah apa namanya, ide pokok atau pikiran pokok dalam setiap paragraf. Ya. Jadi ide pokok atau pokok pikiran itu nanti kalian kembangkan, ya, menjadi sebuah paragraf. Baik, ya. Setelah itu mengembangkan kerangka jadi teks deskripsi, ya. Jadi setelah itu kalian setelah menulis kerangkanya, ya, kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah teks deskripsi, ya. Baik, itu apa namanya, terkait dengan bagaimana kita menentukan strukturnya, kebahasaan, dan juga menentukan teks deskripsi, menentukan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Oke, bisa dipahami, Rana? Ada pertanyaan? Berarti tadi kalimat ombak bergemuruh di pagi hari. Itu bergemuruh seolah-olah kita mendengar, kan begitu, ya. Kita bisa merasakan di situ seolah-olah kita mendengar, oh iya, ini ombak yang bergemuruh, ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, ya. Kalau begitu, sekarang, ya, kalian membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Ya, silakan. Kalian membuat kelompok dulu. Ayo. Baik, semuanya sudah berkelompok, ya. Sudah berkelompok? Ya. Setiap kelompok ada 5 orang atau 5 siswa, ya. Baik, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, ya. Coba perhatikan, saya ulangi lagi bagaimana cara menulis teks deskripsi, ya. Jadi nanti langkah-langkahnya diperhatikan lagi, ya. Ini saya putarkan video bagaimana cara menulis teks deskripsi untuk mengingat apa yang kita sampaikan tadi, ya. Caranya. Baik, anak-anak, ini langkah-langkah menulis teks deskripsi
Tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang bagaimana cara menulis teks deskripsi langkah-langkahnya. Kita perhatikan ya. Ini. Baik anak-anak, itu tadi cara langkah-langkah menulis teks deskripsi ya. Sudah bisa dipahami langkah-langkahnya? Sudah. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam teks deskripsi tadi? Satu, strukturnya. Yang kedua, kebahasaan. Ya, skill. Baik, siap. Ini nanti saya berikan LKPD setiap kelompok. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Setiap kelompok nanti akan saya berikan LKPD ya. Nanti saya contohkan ada 2 objek yang akan kita deskripsikan. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah partai pulau merah ya. Dan juga ada yang kedua ini adalah sekolahan. Oke ya, objeknya sudah saya tuliskan di sini ya. Nanti kalian amati amati objek yang ada di LKPD ini ya. Lalu kalian ikutilah langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Baik ya. Ya, setiap kelompok akan saya berikan LKPD ini. Coba payung, pasir, ya, kasur. Kalian sudah menemukan beberapa kata, ya. Lalu kata yang kamu temukan di sini dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Kalau sudah menjadi kalimat, berarti nanti kembangkan lagi menjadi paragraf deskripsi. Saya ya Mas, olahan ya. Oh, sudah hampir selesai ya, ya. Ya, sudah hampir selesai ya, dikembangkan lagi ya. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan diselesaikan dulu. Selesai. Nomor 1 sudah siap? Nomor 1? Sudah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat luas, bersih dengan halaman parkir yang luas dan lapangan pemandangan. Sekolahku terletak di desa Galuh, Kecamatan Sidoarjo. Di setiap lantai menggunakan kaki. Sekolahku mempunyai aula yang megah yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti liburan dan lain-lain. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang komputer. Ada 3 ruang komputer dan ada 1 ruang makan. Di sebelah aula terdapat musola dan ruang untuk bergerak. Di sekolahku terdapat 3 kantin yang punya dijual jajanan dan minuman yang bergizi dan enak.
itu tadi pengajian dari kelompok 1 ya. Kita apresiasi untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Oke, ya. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo, kelompok 2 mana? Belum, kelompok 2 belum ya. Coba kelompok 3. Belum. Kelompok 4. Ya, sudah kelompok 4, ayo. Pulau ini bisa dikatakan salah satu sumbernya para pencinta olahraga. Berselancar di atas sebuah ombak besar sambil melakukan beberapa pengejar di pemandangan yang tersaji di pantai ini. Inilah pantai Pulau Merah, salah satu pantai dengan pemandangan memukau dan ombak besar yang wajib Anda kunjungi di lokasi pantai Pulau Merah tidak jauh dari pantai Mustika Raja. Tempatnya berada di Nusantara, Banyuwangi dengan yang akses yang memantai tidak menggerakkan juga pantai Pulau Merah telah menjadi salah satu pantai yang selalu dapat dia bagi baik oleh wisatawan yang masuk ke sini. Ini penampilan dari kelompok 3 ya. Coba diperhatikan untuk kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah terletak di desa Seberang, Kecamatan Nusantara, Kabupaten Banyuwangi. Pantai ini memiliki pantai besar kecil berpotensi menyebabkan hidup dan tidaknya bisa dikunjungi dengan jalan kaki. Di sana juga ada perayaan Bumi sama Bulan Allah, di mana warga yang lain di sana melakukan upacara. Selain itu, terdapat bebatuan karang yang berada di sekitar pantai. Anda dapat menyaksikan keindahan Pulau Merah, pesona sukses di pantai ini terbilang indah. Pantai Pulau Merah ini adalah salah satu yang terkenal di Jakarta. Pantai ini disukai sebagai salah satu destinasi wisata keluarga yang menarik. Juga merupakan tempat favorit untuk menikmati senja dan angin. Mas pantai penuh dengan pasir putih dan sebagainya. Dan terdapat berbagai macam penonton di pantai Pulau Merah. Contohnya pasir, air laut, pohon, kerang, batu karang, bukit karang, gunung dan berhasil. Ya, baik ya. Itu penampilan dari kelompok 3 ya. Ya, ditempel dulu kelompok 3. Ya. Ya. Pembelajaran pada pagi hari ini ya, saya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan teks deskripsi ya. Baik ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua ya, dalam pembelajaran kali ini apakah saya sudah bisa memahami bagaimana cara menulis teks deskripsi? Bisa memahami? Bisa. Ya, coba. Pembelajaran kali ini bisa dipahami? Memahami? Bisa. Coba saya ingin tanya. Ya. Saya ingin tanya ya. Struktur teks deskripsi itu ada berapa?
strukturnya ada tiga. Coba sebutkan. Ya, ada tiga identifikasi, deskripsi bagian dan kesimpulan atau bentuk. Ya, baik anak-anak, saya kira kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi, ya, dan juga bagaimana cara menulis teks deskripsi dengan baik. Ya, kalau kita menulis teks deskripsi dengan baik, berarti kita memperhatikan struktur dan kebahasanya. Ya, jangan lupa nanti ya di rumah kalian bisa melihat YouTube atau bagian YouTube bagaimana caranya menulis teks deskripsi, ya. Bisa di Google kalian mencari contoh-contoh teks deskripsi, ya. Nanti di rumah seperti itu, ya. Ya, baik ya. Kalau nanti itu seperti itu, ya, pembelajaran kali ini saya sudah cukup sekian, ya. Tadi teks deskripsi sudah kalian tulis dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk berdoa, memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa melalui dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, setelah ini bisa istirahat, ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan